gue cukup penasaran nih. Ada nggak di jurnal atau di ilmu atau di yang lu tahu di Indonesia terkait sama exorcism yang udah ada nih dari sekian tahun gitu. Apa nih? Ada nggak yang Diagnosisnya? pelaku atau di Indonesia tapi ya berhubungan sama exorcism? Diagnosisnya tapi ya. Mhm. Yang Kalau akhirnya si kedokteran bekerja sama uskupan atau mungkin bekerja sama gereja gitu di Indonesia tapi ya. kalau yang kerja sama sih memang dari si Rituale Romanum itu yang sudah direvisi. Jadi memang kewajiban Mhm. gereja untuk mencari psikiater untuk melakukan Oke. riset awal gitu. Tapi kalau dari ID kali ya gue ngomong di sini secara diagnosis, kalau dari kita kalau di psikiater tuh kita punya pedoman yang namanya PPDGJ 3. Iya, kemarin udah dibahas sama Steve tuh. Nah, jadi di sini itu PPDGJ 3 ini based on DSM-4. Jadi Yes. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang edisi 4. Nah, kalau Betul. sekarang yang paling baru tuh udah edisi 5 ya, gitu. Nah, Nah, kalau kita ngikutin PPDGJ 3, ada yang namanya Steve kayak udah sempat jelasin yang kemarin, namanya gangguan disosiatif atau konversi. Dan itu F44. Jadi buat kodenya kita F44, kemudian ada F4.3 itu namanya gangguan trans dan kesurupan. iya. Jelas tuh di situ ada tuh. Gitu. Dan di situ ada kriteria diagnosanya, dan tapi sekarang di DSM-5 itu nggak ada, itu langsung digabungkan dalam satu ke gangguan identitas disosiatif atau gangguan kepribadian multiple, DID. Iya, kemarin udah disebut juga tuh multiple disorder ya. Kita sempat mention film Split. Iya. Ah ya. Iya. Nah, Sebenarnya, oke. sorry. Gimana Steve? Sebenarnya kayak kalau misalnya yang di exorcism ini, kenapa dia harus dia sama bareng? Kalau yang gue nangkepnya ya, karena kalau misalnya dia benar-benar punya gangguan jiwa, bukan karena iblis gitu ya, Yes. terus dia menjalani exorcism itu bisa memperburuk keadaan dia juga gitu loh. Karena exorcism kan satu tadi nggak mungkin sekali, terus berkali-kali kan. Oke. Dan di situ justru malah mungkin bisa memperburuk keadaannya dan tidak menyelesaikan masalah gitu. Oh, dan exorcism ini harus didampingi keluarga. Jadi pasti kayaknya ribet banget. Dan maksudnya kayak dari pihak gerejanya juga udah menyadari kalau misalnya itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya sakit jiwa ya dikasih obat, kalau iblis ya exorcism gitu loh. Nggak bisa dicampur. Jadi benar dibedain dulu baru dikerjakan. Kalau dari yang gue tangkap sih kayak gitu ya. Karena oke. Balik lagi ke exorcisnya itu sendiri ya. Soalnya semua cerita atau semua berita yang berhubungan sama exorcism itu gue belum pernah ngalamin gitu. Maksudnya pada saat kesurupan, gue sempat mention juga kemarin sama Steve, gue orang yang bisa ngebedain mana orang yang kesurupan beneran sama orang yang kesurupan caper. Orang yang ya udah sosok kesurupan apa segala macam. Gue mampu membedakan itu karena gue bisa melihat entitas gaib di dalam tubuhnya beneran ada apa enggak gitu. Pada saat kita ngebahas cerita tentang exorcism, ini tuh ada yang sampai terbang, ada yang sampai menggerakkan tubuh tidak normal. Kalau kita balikin ke ilmu kedokteran nih, kita kesampingin sedikit exorcism-nya. Jikalau setelah mendapatkan diagnosa sebenarnya gangguan jiwa, tapi ternyata pasien tersebut ini kita berandai-andai, misalnya ternyata pasien tersebut melayang apa segala macam, selanjutnya tindakan yang akan diambil dokter itu apa berarti kalau kayak gitu? Karena kan balik lagi nih, kita ibaratnya tertutup sama sosial budaya dan agama. Balik lagi ke mayoritas. Pasti kalau dari kedokteran, setahu gue sendiri ya, maksudnya pasti bakalan dilempar ke ustadz apa segala macam. Nah, kalau dari elu nih gimana? Yang bisa dibilang Linda punya ilmu dan jurnalnya, Steve juga sempat ngebahas soal
Jurnal S sempat ngebahas soal yang tadi PPDGJ 3. Nah, kalau dari para dokter nih gimana? Kalau misalnya tiba-tiba kayak gitu. Ini kita berandai-andai dulu aja ya. Maksudnya apa yang step selanjutnya gitu? Jadi sebenarnya gue pernah PTT ya. Shit, udah ada pernahnya lagi. Oke. Tapi nggak sampai ke rumah terbang gitu. Jadi memang kebetulan gue PTT di satu tempat ini dan memang dia rumah sakit yang baru buka. Emang masih sepi, dan kalau dengar perawat-perawat gue kayak, iya dok, di sini belakang ada pohon apa, ada pohon itu, gitu. Terus pasien-pasien suka banyak yang lihat ini, lihat itu, tapi anehnya yang mereka lihat tuh sama semua, gitu. Jadi kan nginepnya beda-beda, tapi yang dilihat tuh sama semua gitu barangnya. Betul. Nah, jadi suatu hari gue lagi jaga nih, barangnya. Iya. Jadi gue kan lagi jaga nih, terus ya udah satu pasien ini gelisah, teriak-teriak, terus yang namanya lu pasang infus, lu gerak-gerak, pasti darahnya kan naik tuh ya. Betul. Betul. Nah, dia tuh kayak mau makan infusnya gitu. Dia bilang, itu darah, itu makanan saya, gitu-gitu. Terus dia geram-geram gitu. Terus habis itu, habis gue tengok, oh ya udah, gue langsung bikin resep. Gue suruh perawat gue injeksi. Terus perawat gue udah gue kasih suntikannya, udah tinggal disuntikin. Ternyata begitu dia masuk ke dalam pintu, dia nggak berani ngapa-ngapain. Terus gue kayak, kenapa perawat gue mana kok nggak balik-balik gitu kan. Dan di situ rame, jadi memang karena di kampung sih ya, jadi itu sebenarnya satu kamar buat 6 pasien, tapi pasiennya cuma dia sendirian, jadi keluarga sekampung tuh nungguin di situ. Jadi bayang ya hebohnya kayak gimana ya. Terus perawat gue suruh suntik, kok nggak balik-balik, diapain nih perawat gue. Nah, gue samperin, ternyata dia bengong doang di pintu, ngeliat si pasiennya masih ngamuk-ngamuk sambil gerem-gerem. Terus ya udah gue ambil, Bu maaf permisi ya Bu, Pak misi gitu. Udah gue naik ke kasurnya, agak gue rejeng dikit, terus gue suntik. Wow, gue cukup salut dengan keberanian Anda ya. Wow, gue cukup salut dengan keberanian Anda misi di tengah maksud gue tadi lu bilang ini kalangan orang-orang yang mungkin di tengah-tengah kampung gitu ya. Yang menurut gue mereka mindsetnya lebih kental di situ. Yes, benar. Sosial budaya dan agama tadi. Iya. Itu ribet banget, itu rame, belasan orang ada lah dulu, mau bilang 20 orang juga gue berani, mungkin ada kali 20-an, terus ya udah sholat dan seterusnya, berdoa kayak gitu-gitu. Gue kayak kok perawat gue diem aja gitu. Ya udah, akhirnya gue yang naik ke kasur, karena di situ kan ada infusnya dan dia berusaha buat ke sebelah sana, jadi gue harus ke sisi sebelah sana, jadi gue harus pegangin dia dulu, ya udah gue suntik. Gue boleh menganalogikan, analogi kasih cuma kayak di saat itu tuh orang-orang lihat ini wah mistis gitu segala macam, dan sementara lu datang dengan bilang misi ilmu kedokteran mau lewat gitu. That's exactly what I did. Jadi waktu gue udah naik dan mau suntik, astaga dokter, astaga kayak gitu. Jadi kayak ya gitu ribuh. Gila. Yang nenangin Katolik, bro. Yang lain udah masuk. Katolik dengan ini dia suntikan. Suntikan dia. Iya. Gila. Wah, udah gitu. Anjir sih. Gila. Gue masih dari situ akhirnya secara nggak langsung, makanya yang lu ambil ini tugas juga nggak jauh-jauh banget. Lu pernah punya pengalaman langsung gitu ya? Oh ya. Di luar itu, apa pengalaman lain yang berhubungan sama gaib nih? Kita coba sekarang, tadi udah ngebahas soal eksorsisme dan ilmiahnya, sekarang kita coba main ke gaib ya. Iya. Sangkut-pautnya sama eksorsisme ya. Iya, betul. Iya. Oke, jadi gue internship di sebuah daerah di Kalimantan, kalau tadi di Sumatera. Jadi yang ini gue di Kalimantan. Jadi gue jaga malam lagi, again, selalu pas jaga. Jadi pasien ini datang jam 11 malam, kelindes truk, dia bawa motor. Jadi memang kondisinya jelek banget. Stip tahu kali GCS-nya 8 tip, jadi memang cedera kepala berat. Dan waktu itu gue di kabupaten, dan nggak ada CT scan, kita nggak punya dokter bedah saraf atau apapun, dan gue tahu nih pasien kondisinya nggak bagus gitu. Jadi waktu itu segera kita rujuk ke ibu kota provinsi, which is paling cepat tuh 45 menit kalau supir ambulan gue ngebut.
Oke. Ya, jadi pikirannya gue rujuk sebisanya gue. Jadi waktu gue cuma bisa ronsen, gue coba stabilin, terus berangkat. Itu jam 11 malam tuh kejadiannya. Pasiennya nggak sadar. Terus pas gue mau ganti shift, kurang lebih jam 8 pagi, pasiennya balik. Jadi kan gue mengenali bapaknya nih. Balik, terus gue marah dong. Pak, kenapa dibawa balik ke sini? Gue bilang kan. Terus kata dia, loh, iya dok, soalnya kan rumah saya dekat sini, jadi saya mau anak saya dirawatnya di sini aja. Loh Pak, nggak bisa gitu, di sini kita nggak punya fasilitas yang memadai. Gue bilang, tapi anaknya udah sadar kok dok. Nggak mungkin, gue marah di situ. Nggak mungkin, Bapak jangan main-main ya, kalau anak Bapak kenapa-kenapa saya nggak mau tanggung jawab. Gue udah bilang gitu. Lihat aja dulu anaknya dok. Terus gue samperin dong pasiennya dong. Sadar coy. GCS 15 tik. Sadar. Kompos mentis, bisa diajak ngomong. Dan terus ya udah, terus gue bingung dong, gue tanya sama bapaknya, Pak ini di rumah sakit sana, rumah sakit provinsi udah diapain? Di foto dok. Foto apa? Ternyata foto ronsen dan CT scan. Saya mau lihat hasilnya. Ternyata dari CT scan itu memang ada perdarahan otak dan memang sesuai dengan diagnosa gue bahwa ini cedera kepala berat. Jadi tulang tengkoraknya patah, kemudian nih kalau ada tulang yang di sini nih, itu patah, bener-bener patah. Patah itu gini, patah komplit. Terus ternyata di ronsen ulang di rumah sakit sana dan di CT scan, hasil ronsennya tulangnya nyambung, tapi kerowaknya tetap sama. Jadi ada kerowaknya dikit, tapi nyambung. Garisnya masih ada, garisnya lurus masih ada. Kerowaknya ada. Dan karena itu nggak terlalu advance ya, jadi kan nggak ada perbandingan pengecilan atau pembesaran foto, jadi memang 1:1 kan fotonya. Gue bandingin tuh foto ronsen di rumah sakit gue sama yang di rumah sakit provinsi. Gue sambil punya theater of mind, apa yang lu lakuin tuh nyambungin. Iya. Gue kebayang. Gue kebayangin kayak gue mikirnya yang tabrakan Deadpool kayaknya. Bisa jadi. Gue mikirnya adalah kali enggak mungkin ronsennya ketukar sama punya orang. Gue mikirnya gitu dong. Gue lihat identitas dia. Nah, terus beruntung, gue nggak tahu beruntung atau enggaknya, karena memang di daerah itu kan memang ronsen itu kan sebenarnya 1:1. Kayak dada lo segitu, ya udah hasil fotonya ya segitu. Jadi bisa gue bandingin tuh foto rumah sakit gue sama foto dari rumah sakit provinsi, bisa gue bandingin. Dan itu memang beneran punya dia. Jadi semua sudut rusuknya tuh sama. Bahkan yang tadi gue bilang ada cowoknya itu di sini itu sama, cuma bedanya udah nyambung dan ada garis halusnya. Terus gue bingung kan, gue bandingin bolak-balik. Pasti. Perawat gue di belakang lalu lalang aja kayak, dok, kenapa? Masa tulangnya nyambung kak? Gue bilang kan, oh minyak bintang tuh pasti dok, minyak bintang. Wow. Apaan minyak bintang? Gue bilang bir bintang gue tahu, minyak bintang apaan? Gue bilang kan. Terus iya dok, ada tuh dok minyak bintang, minyak penyambung tulang. Lah, nggak laku, dokter ortopedi ya gue bilang. Oh iya ada tuh dok, ada. Terus ya udah gue tanya, Pak ini anaknya dikasih minum apa enggak? Enggak dok. Terus ya udah, gue kayak ya udah anaknya sadar, pekerjaan gue udah beres kan. Tiba-tiba perawat gue datang nyamperin bapaknya, Pak bapak punya minyak kan, saya minta dong Pak, bapak saya tulang kakinya patah. Kayak, ya ampun. Ya Allah, dan itu beneran minyak bintang. Ada kan ilmu. Ilmu. Terus gue penasaran dong ya. Terus gue Google dong tentang minyak bintang itu, dan ternyata di Google banyak bro. Lo harus baca sendiri. Dokter nggak matain tangan dok dulu terus pakai minyak bintang kan? Nggak begitu kan? Dok saya dok gitu terus cobain gitu, nggak gitu kan? Untuk ngetesnya kan? Yang kalau kayak gitu mungkin bener kayak kata Dimas, mungkin kalau nggak Wade Wilson ya James Howlett Logan gitu ya, yang punya kemampuan regenerasi sel kayak gitu. Bisa jadi. Nah, jadi sekilas info yang gue dapat dari perawat gue itu kayak, Kak lu ngapain minta gitu kan. Jadi oh iya dok, jadi sekilas info yang gue dapetin dari perawat itu sebelum gue nge-google adalah, jadi si minyak ini memang dikenal sebagai minyak penyambung tulang. Kenapa namanya minyak bintang? Karena kalau tulang lo patah, lu diolesin atau lo minum barang ini, ketika bintang muncul baru tuh tulang lo nyambung lagi. Kayak gitu. Dan konon katanya di Google lo baca deh, katanya sih ada level-levelnya gitu, dari lo yang kebal sampai lo nggak bisa mati, atau kalau lo mati bangun lagi kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi kemampuan pengetahuan gue selama di Kalimantan tentang perminyakan sih cukup banyak sih ya.
Level paling rendah pedas aja kali ya. Iya, ada levelnya bro, benar ada level 1, 2, 3 gitu-gitu. Level paling rendah pedas doang, nggak nyambungin tulang. Gua yang bisa dibilang deket banget sama hal itu masih menganggap gila sih, maksudnya minyak ada minyak kayak gitu. Bener kan tadi ortopedi nggak laku kalau kayak gitu. Nah itu dia betul. Kalau gue nggak lihat sendiri ya gue nggak percaya bro, beneran. Karena lu nggak ngeliat proses nyambungnya. Lu yang punya ilmu aja nggak percaya. Gua yang berdekatan sama misteri juga nggak percaya ada ginian. Lu lihat iklan-iklan gitu, konon katanya orang Kalimantan tuh pasti bohong. Karena si minyak bintang ini konon katanya itu memang akan datang ke lu yang benar-benar membutuhkan, katanya sih gitu. Anjir. Oke. Jadi kayak dukunnya gitu tahu aja kalau lu emang beneran butuh buat lu gitu. Baru berguna gitu ya. Ya, kalau lo baru dapat itu barang, kalau lo mau beli dan seterusnya itu udah pasti bohong. Balik lagi, apakah kemarin gue sempat bahas juga sama Steve yang soal sugesti, Steve. Kekuatan sugesti manusia itu. Nah, kalau di lu gimana, Dok? Hubungannya sama hal itu, maksud gue ya nggak sedikit lah di Indonesia. Kalau nggak salah contohnya Titi Puspa deh kalau gue nggak salah. Dia tuh punya kekuatan sugesti apa gitu yang sampai kanker atau apanya dia sembuh gitu yang udah didiagnosa sama dokter punya sakit ini bla 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 segala macam, terus dia kalau nggak salah dia yoga dan pelatihan nafas apa segala macam. Itu ada hubungannya nggak, Dok, sama hal itu mungkin ya? Lo mau gue jelasin secara awam atau secara medis? Secara medis jelas secara medis. Awam dulu lebih singkat. Boleh. Kalau secara awam, jadi sebenarnya lu pernah nggak waktu lu kecil, bokap nyokap lu kalau lu sakit pasti lu dibawa ke satu dokter itu, nggak pindah-pindah? Gue punya dokter namanya Tony Iman. Dan gitu. Menurut emak bapak lu kalau lu sakit dan dibawa ke dokter itu, baru ngelihat dokter itu aja belum dipegang-pegang udah sembuh. Betul. Dokter Tony Iman masih hidup sampai sekarang tuh dokter gue kecil. Semoga sehat selalu. Nah, jadi kalau ke medis nih ya, gue kaitin ke medis bahwa stip lah satu kampus sama gue, kita diajarin bahwa 70-80% ketepatan kita dalam menangani suatu kasus adalah dari anamnesa. Ya. Dari anamnesa itu kita dalam tanda kutip mengetahui perjalanan penyakitnya pasien, dan dalam anamnesa itu kita juga mengobati pasien. Gitu. Yeah. Jadi kalau lo mau bilang kekuatan sugesti mungkin di situ gitu. Bahwa bina raport kita, kemudian anamnesa kita itulah yang akhirnya membentuk sugesti pada pasien-pasien kita. Nah, kemudian saat gue sekolah sekarang ini nih, dalam perjalanan gue mau jadi spesialis, ternyata itu memang dipengaruhi sama beberapa neuron dan zat kimiawi di otak. Gitu. Okay. Jadi, dengan lo mensugesti diri lo sendiri, dengan lo berpikiran positif, dengan lo banyak-banyak mungkin kayak meditasi dan seterusnya, itu memang ada zat-zat dalam otak kita yang dia itu semakin meminimalisir interleukin atau apa ya, neuron radang itu berkurang jauh, biarpun memang sebenarnya lo lagi sakit gitu, tapi produksinya itu semakin berkurang sehingga si radangnya itu bisa nggak lo rasain lagi, jadi nggak radang lagi, jadi nggak sakit lagi. Jadi memang ada zat-zat neurokimiawi di otak yang merespon hal itu. Gitu. Jadi kalau lo cerita bahwa yang tadi Ibu Titi Puspa dan dosen kita juga ada tip ya, yang udah di stadium 4, dan dia bahkan udah farewell sama suaminya, sama anak-anaknya tiba-tiba bersih sehat. Gitu. Itu juga ada. Dan ya, itu bisa dijelaskan secara medis sih, walaupun memang bisa kita bilang itu salah satu keajaiban medis ya. Miracle ya. Yes. Yeah. Tapi biasanya juga nggak satu-satunya kan, istilahnya maksudnya bukan solusi satu-satunya, tetap harus ada yang berbarengan, nggak bisa satu-satunya sih biasanya. Tapi basically tetap ada sentuhan medisnya lah, obat dan lain-lain. Tapi memang yang kalau di psikiatri yang kita pelajari ada yang namanya neuroplasticity di otak lo. Sebenarnya biarpun kita udah setua ini, ada yang namanya ada part-part di otak kita yang masih tetap regenerasi kayak gitu. Gitu. Jadi dengan kita yang tadi mensugesti diri dengan hal positif dan seterusnya, otak kita tuh semakin terbaharui dan semakin dalam tanda kutip membaik. Oke. Jadi protektor buat kita. Kita udah dapat berapa SKS nih kemarin? Betul. Awal dari
Ini lebih dalam nih, lebih dalam. Senior soalnya. Dari Linda. Mungkin dari lu, Dim. Dari gue ya, gue terserah lu mau balikin ke exorcism-nya lagi atau boleh? Gue mau sedikit membalikin ke Exorcist kenapa? Karena gini, gue sendiri mungkin cukup banyak juga, bukan cukup banyak, cuma mungkin banyak ada beberapa film-film yang cukup favorit buat gue itu berhubungan sama Exorcist. Dari yang tadi gue bilang film Brazil, nggak cuma Emily Rose juga kan ada beberapa tuh versinya kalau nggak salah ya, Exorcist-nya juga. Terus ada versi Korea Selatan juga udah beberapa kali menunjukkan mereka punya budaya itu juga yang dilakukan sama mereka juga. Brazil juga ada. Nah, tapi kalau misalnya kita googling Exorcist di sini gitu ya, tweet yang membahas itu rata-rata adalah tweet yang membahas kegagalan dari Exorcist sendiri. 10 Exorcist ini akan membuat kamu merinding gitu, atau gagal Exorcist segala macam, yang menurut gue cukup berbanding terbalik dengan fakta yang tadi Linda kasih, di mana di Roma aja 1 tahun tuh ada 500, yang berarti 500 permintaan, berarti keberhasilannya jauh lebih banyak pasti kan daripada kegagalannya. Dan pertanyaan gue adalah, menurut Linda sendiri, kenapa dari apa yang membuat biasanya kejadian Exorcist ini gagal? Apa yang membuat hal itu terjadi gitu? Apa yang membuat kegagalan itu terjadi? Rata-rata. Ada nggak benang merahnya gitu? Gue sih tadi baru baca dari yang Steve kasih ya. Jadi memang ada kaitannya sama religion dari si orang tersebut gitu. Jadi kalau gue nggak salah nangkep ya, Tip, tadi yang lo kasih ke gue itu dia research ya, yang di Australia kalau nggak salah. Jadi dia memang itu ada beberapa sih yang gue kasih. Psikologi, dan dia bekerja sama untuk mencari ini kasus-kasus eksorsisme ini pada orang yang memiliki agama dan yang tidak beragama gitu. Jadi ternyata memang diketahui bahwa mereka yang tidak beragama atau mereka yang nggak percaya sama agama tertentu memang nggak efektif buat mereka gitu. Jadi mungkin ada kaitannya sama itu ya, Steve ya. Ini sih based on yang tadi gue baca dari sumber Steve. Ya bisa jadi sih, maksudnya kayak kalau nggak salah di film dokumenter itu juga dijelasin nih, ketika salah satu neurosurgeon-nya tuh bilang, kalau misalnya kamu nggak percaya sebagai kayak misalnya ateis, ya itu nggak akan works buat kamu gitu. Tapi karena di religionmu ada dan budaya itu ada, jadi kan itu kan satu ruangan sama-sama berdoa buat mengusir setan itu kan. Jadi ketika satu ruangan itu percaya dan kayak udah istilahnya udah apa ya, udah pakemnya, udah budayanya gitu, ya akan works untuk satu orang di ruangan itu gitu. Jadi kayak mungkin beda faith-nya juga kali ya, faith-nya si orangnya, faith keluarganya, mungkin ada faktor di situ juga kali. Cukup nyambung sih, karena karena beberapa film yang gue tonton dan biasanya Exorcist itu gagal karena memang entah si anaknya atau orang tuanya itu memang cukup kuat banget secara agama. Mungkin saat kejadian itu akhirnya pemikiran dia tentang hal-hal yang berbau agama itu kental banget, sehingga malah justru mengganggu proses eksorsis itu atau pengobatannya sendiri kali ya. Betul nggak begitu? Bisa jadi sih. Jadi gue nyari-nyari lagi nih soal eksorsis, dan ada doa Litani Santo Mikael. Jadi katanya itu doa, kalau di Islam kita ada bacaan, kita nyebutnya Al-Matsurat. Jadi itu kumpulan ayat-ayat pendek yang dijadiin satu buat ruqyah dan lain-lain. Bener gak? Gue cuma nemuin doang dan nggak ada penjelasannya. Dalam kasus ringan, doa Litani Santo Mikael dapat digunakan oleh siapapun sebagai perantara malaikat agung Saint Michael. Itu ada nggak di jurnal, atau ada yang lu tahu nggak tentang itu, Lin? Ada. Apa tuh kalau boleh tahu? Memang si Mikael ini, Santo Mikael ini, dia memang kalau lu searching gambarnya itu pasti posenya dia lagi nginjek di bawah. Oke, ini gue coba cari. Yes. Benar ya? Benar. Menurut cerita bahwa dia ini adalah
panglima perang gitu. Jadi dia ini yang paling powerful untuk bisa mengusir si jahat kayak gitu. Jadi memang si litani Santo Mikael ini yang digunakan juga dalam prosesi ya, setahu gue yang gue baca di prosesi si eksorsisme itu. Jadi istilahnya dia megang pedang, terus megang kayak perisai. Bukan timbangan, terus nginjak devil, benar. Iya. Oke. Panglima ya dia ya. Ya, in many story sih gitu sih ya ceritanya. Cuma kalau balik lagi ke cerita-cerita bahwa ada Archangel 7 ya. Dan yang gue baca gitu bahwa memang angels ini sendiri, ini topik sendiri lagi nih. Jadi angels ini memang adalah sebuah entitas yang unik gitu. Mereka memang diciptakan berbeda sifatnya masing-masing dan mereka itu nggak punya fisik gitu. Jadi mereka ini memang sebuah entitas yang berbeda gitu. Dan ketika lu bertanya di mana sih asal muasal dari demon atau si iblis ini, ya si fallen angel itu gitu. Itu dari yang gue baca ya. Oke. Soalnya di X-Men pun ada Michael namanya, Angel juga. Iya, Michael. Oke. Yang punya sayap. Iya. Gue mau nanya dong. Waktu kita kurang dari 10 menit sih. Gue nggak tahu ini balik lagi bisa ditanyain atau enggak. Cuma karena gue mau nanyain soal personal. Mungkin Z gitu ya. Jadi mungkin tadi kita sempat nanya sedikit yang off the record, yang menurut kami yang ada di sini nih buat teman-teman yang dengerin, memang ternyata ada beberapa yang juga bukan eksorsis ya, tapi dia mungkin melakukan pengusiran setan dengan cara lain yang bisa jadi tidak dilaporkan juga gitu ya. Kayak gitu juga. Jadi ada beberapa ya. Kalau bisa itu silakan penasaran sendiri aja, maksud gue kayak gitu sih di sini. Gitu. Bahwa memang ada topik-topik yang cukup mendalam dari tadi kita di sini ya. Betul. Buat closingan gue akhirnya buat teman-teman yang mungkin dengerin sampai habis podcast ini, kita bisa ngelihat bahwa di luar sana gitu, sosial budaya dan agama bisa satu dengan keilmuan yang berhubungannya sama gaib dan lain-lain. Akhirnya nggak dipisah gitu. Akhirnya nggak, yang tadi sempat gue mention juga bahwa kalaupun memang dibilang halu, udah ada lembaga atau sekolah besar yang mengakomodasi orang-orang yang biasa dibilang halu itu tadi. Betul. Makanya menariknya adalah di sini kita dapetin dua sudut pandang, yaitu gaib dan eksorsis menurut Dr. Linda, based on jurnal dan sumber-sumber wawancara kualitatif yang dilakukan sama Dr. Linda sendiri. Dari lo sendiri nih, buat closing, apa yang lo mau sampaikan soal agama, budaya, sosial, terus dengan kedokteran yang berkaitan sama gaib, Lin? Kalau dari gue sih memang ada faktor yang pasti gue pelajari, itu namanya ada faktor biopsikososial. Ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan ada faktor sosial, which is lingkungan kita, termasuk yang tadi ya, sosial, budaya, agama, dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi kita, dan itu juga jadi faktor-faktor yang menentukan apakah kita akan sehat seutuhnya, atau malah kita jadi sakit. Faktor-faktor itu yang menentukan. Jadi ya don't get too easy to judge kali ya, karena ada banyak faktor gitu di situ. Jadi let's open our mind, ternyata memang masih banyak dunia abu-abu gitu di dunia ini. Mau tambahin, Steve? Ya sama lah, paling kayak masih banyak hal-hal yang tidak bisa diproses secara logika oleh pikiran manusia sendiri, dan ya apa ya, meskipun lo nggak tahu itu apa, bukan berarti itu nggak ada juga. Betul. Kalau gue itu sih. Dim, ada tambahan, Dim? Enggak sih, kalau gue cukup terima kasih dengan kalian berdua hari ini, karena hari ini topik yang sangat amat gue sukain sebenarnya. Eksorsis itu yang tadi gue bilang, gue penonton banyak film-film eksorsis dari berbagai negara juga, dan gue terima kasih karena banyak kenyataan-kenyataan yang fakta-fakta yang gue terima, dan makanya gue tadi bawa tentang Google sendiri, bahwa
ini loh ada budaya lain yang harus kita hormatin, ada caranya mereka sendiri, dan itu bukan kita lihat untuk negatifnya, tapi kita lihat bagaimana cara mereka memperjuangkan sesuatu dengan apa yang mereka percayai, maksud gue gitu. Betul. Itu akhirnya keilmuan pun dari segi medis dan lain-lain juga nggak menutup mata soal hal-hal yang kayak gini gitu, maksud gue. Jadi balik lagi, apapun yang berhubungan sama abu-abu tadi, entah itu gaib, setan-setan dan lain-lain, di setiap agama pun juga ada pembahasannya tentang setan, iblis dan lain-lain. Dan bahkan bukan dari segi agama dan sosial juga, tapi juga dari kedokteran dan keilmuan juga ada pembahasannya. Terima kasih banyak buat Linda, buat Steve. Ya. Dimas, terima kasih juga udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Ngomongin Setan dan Bukan Ngomongin Setan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan kemudian. Dadah. Dah. Bye. Thank you banget Lin.